Yang salah yang dulunya tinggalkan, yang baik oke, lanjut terus, to be continue terus, to be continue. Dan if you love something, don't be ever, because you don't know when you will have. Nah, artinya gini, jika Anda mencintai atau menyukai sesuatu pekerjaan apapun itu, jangan terlalu, karena katanya politeknik bisanya apa di dalam kampus ini? Politeknik dianggap tidak bisa bikin apa-apa. Dinda Bain sebagai elektro. oh ya, kebetulan saya angkatan 2002, dan di elektro gue ambil program studi teknik telekomunikasi. Nah, waktu itu telekomunikasi itu masih umum, belum ke elektronika, belum ke pure telekomunikasinya murni. Jadi global dia. Bahkan sampai ada mata kuliah waktu itu namanya mikroprosesor. Itu masih kita pelajari waktu itu. Jadi detailnya, spesifikasinya memang telekomunikasi global, beda dengan sekarang. Ada elektronikanya, ada IT-nya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan 2002 itu awal masa transisi istilahnya masa transisi ke milenial waktu itu. Iya, masuk milenial, mulai masa transisi. Jadi sudah di situ ya? Sudah mulai berkembang. Dan 2003 pada saat seluler itu berkembang, kebetulan saya orang telekomunikasi, sudah mulai merambah waktu itu. Bahkan hampir setiap mahasiswa dalam satu ruangan, dulu kan biasanya dalam satu ruangan hanya 1-2, paling setengahnya sudah mempunyai PC di rumah masing-masing. Dan itu sangat YouTube, Gmail, Google sudah mengambil, waktu itu mahasiswa sudah mulai mengambil referensi dari Google. Nah, pertanyaannya kembali ke pokok permasalahan, anak politeknik itu bisanya apa? Jadi kayak saya bagi dalam 3 kategori, ada STM, D3, ada strata. Nah, pola pikirnya kita itu di tengah-tengah, bisa ke bawah dan bisa ke atas. Artinya STM ini siap betul-betul bekerja. Nah, terus S1 itu adalah bagaimana caranya dia memanajemen. Nah, anak-anak D3 hampir kalau persentasenya 40% yang paling 30-40% yang bisa ke manajerial. Contohnya kayak Kanda, kayak saya yang masing-masing sudah owner, meskipun kecil ataupun menengah, sudah owner di bidang masing-masing, tanda kutip. Saya kira seperti itu. Mungkin menurut kita itu tadi bahasanya bahwa kita bisa ke bawah, bisa ke atas. Ya. Di dalam kampus kita itu apa materi kuliah kita, kadang apa yang didapat dari setelah dunia kerja kita di depan mata. Apa berapa persen perbedaannya dengan mata kuliah didapat di kampus? Kalau saya yang saya alami pribadi ya, secara privasi itu ada sekitar paling 30-40% di dunia kampus, karena dunia kampus itu kecil. Nah, analoginya seperti ini, sosialisasi ataupun namanya pimpinan bawahan di dunia kerja itu saya dapat dari organisasi. Karena di organisasi itu, contoh simpel, analogi simpel, ada ketua, ibarat kata kalau mungkin di dunia kerja ada direktur, pimpinan kita, koordinator, supervisi dan segala macamnya. Nah, ketika sampai di dunia kerja, kalau kita aplikasikan itu, kebetulan saya backgroundnya suka mendaki. Nah, mungkin sekarang ini agak stop karena sudah berkeluarga, sudah bekerja, punya usaha sendiri gitu. Artinya lebih banyak lah waktu buat anak dan istri. Apakah Anda merasa terkecilkan alumni politeknik? Oh, tidak. Dibanding anak-anak ITB, kebetulan saya ya lumayan lama di Jakarta, merantau. Setelah selesai ke Jakarta ambil pengalaman kerja. Saya memang ambil pengalaman kerja untuk menjadi gede waktu itu. Mungkin nasib, iya. Kebetulan di organisasi saya pelajari ada namanya bersosialisasi, sedikit ilmu sosial. Bagaimana mengkelompokkan cara berpikir kita seperti ini. Common sense, filosofi, dan teologi. Nah, persoalannya common sense itu kan berbicara secara biasa. Kayak bergaul seperti biasa di kalangan masyarakat umum, sosialnya. Cuap-cuap. Filosofi, nah pertanyaannya anak D3 ini mau kemana? Nah, kebetulan saya basically-nya Mapala dan mempelajari itu. Terima kasih buat pendiri Mapala, Kak Janggo, angkatan 94, mungkin juniornya Kak Rais ya. Nah, Mapala itu yang ya. Mapala. Mahasiswa paling lama. Oh, tidak juga. Saya bersyukur kebetulan
di zamannya Mahasiswa paling lama. hampir 5 tahun ya. Tapi itu tidak menjadi tolak ukur Ibu Ceret, maaf. Ya. Jadi tanda kutip buat anak-anak yang organisatoris, buat pesan adik-adik yang kedepannya yang ada di kampus nih, ataupun yang baru masuk kuliah dan bergabung organisasi, jangan jadikan organisasi itu beban. Pertanyaannya, berapa jam sih kita belajar dalam satu hari? Manusia itu punya batas normal. Ini penelitian loh, fakta. Fakta. Nah, kebetulan saya buktikan di periode saya kan masih 2 kali wisuda. Mungkin sekarang sisa 1 kali 1 tahun ya. Sekarang ya. Iya, dan di semester 5 mereka sudah menyusun tugas akhir. Nah, perkembangannya di kampus dulu kita, karena zamannya kita, dan saya rasa perubahan itu di 2010-an. Di 2002 sampai 2010-an Politeknik sudah mengkaji ada apa D3 kok gak selesai dalam waktu 3 tahun. Totalinya kita itu tetap menjadi 4 tahun dengan masa maksimal itu ya aturan-aturan Poltek. Saya sempat buka dikti itu ternyata 5 tahun maksimal, selebihnya drop out. Nggak bisa, terkecuali ekstensi loh, nggak bisa karena dia tetap akan ada dana pemasukan buat kampus. Ada yang mengatakan bahwa alumni Politeknik payah. Nah, ini yang kita mau kantor. Kalau kantornya enggak. Di dunia kerja, mohon maaf ya, bukan mau meremehkan anak-anak S1 atau anak-anak D3 yang lanjut S1. Kata Bob Sadian seperti ini, bangkrut dulu baru berhasil. Nah, jatuh dulu. Jatuh dulu, seperti itu. Jangan jatuh terus. Jangan jatuh terus. Kebetulan saya udah beberapa kali sih cooling down, tapi saya harus bangkit. Seperti itu. Betul. Jadi memang ketika kita bekerja, yang utamanya memang selalu ada gelombang dalam berusaha ya. Betul. Kadang kita naik, kadang kita jatuh. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu? Mungkin Anda bisa mengatakan. Simpel kalau logikanya kan dah. Kebetulan saya juga suka otomotif nih. Nah, jadikan ibarat hidup itu bawa mobil. Melihatlah ke belakang kaca spion ini supaya kita selamat. Seperti itu. Jadi yang salah yang dulunya tinggalkan, yang baik oke, lanjut terus, to be continue terus, to be continue. Dan if you love something, don't be effort because you don't know when you will have. Nah, artinya gini, jika Anda mencintai atau menyukai sesuatu pekerjaan apapun itu, jangan terlalu, karena termasuk dengan istri. Jangan. Nah, gini, ibarat pekerjaan itu janganlah terlalu loyal juga ketika di suatu company publik. Maknanya itu luar biasa. Dan itu saya dapat dari, kebetulan saya dulu dari zaman Siemens udah dididik sih sama. Berapa tahun kerja di Siemens? Bukan Siemens sih, saya lebih banyak di kontraktornya. Waktu itu yang punya perusahaan itu anak STM Telkom angkatan pertama. Namanya Multi Sinergi Infrastruktur. Begitu. Ya kiri kanan melanglang buana masuk ke dunia itu BTS, lama kelamaan akhirnya masuk ke manajerial. Gitu. Dan track record paling banyak sih, paling tinggi lumayan sih gaji dolar waktu itu. Setelah sudah berapa tahun nganggur baru kerja? Kebetulan saya tidak langsung kerja. Langsung kerja ya. Nah, langsung kerja dan masa pokoknya selesai wisuda langsung Jakarta. Langsung kerja di. Yang tabung senior juga. Dan saya alhamdulillah dari sekian tahun ketemu kemarin. Kebetulan Pak Abdillah Nasir itu yang bawa saya ke Jakarta. Mantan ketua IKA. Berapapun gajinya, saya akan ikut di situ. Tidak terlepas dari situ, saya tidak bisa seperti ini kalau tidak pernah masuk tergabung di situ. Nah, inilah sekarang begini. Di masa pandemi ini tentu kita IKA harus hadir. Banyak alumni mungkin kita tidak tahu datanya, ada yang PHK akibat pandemi ini. Kita harus hadir. Bagaimana menjadikan atau mewadahi suatu IKA ini, mencari jalan solusi bagi teman-teman alumni yang PHK. Makanya saya mencoba, kalau memang kita harus duduk bersama memberikan jalannya, mungkin dia bisa membuat suatu wirausaha atau usaha sendiri. Kalaupun kemampuan tidak bisa sebagai entrepreneur, maka entrepreneur ya, kita harus mencari alumni yang sudah eksis dan sukses. Siapa tahu bisa membentukkan sesuai dengan bidangnya. Mungkin jalan seperti itu ya.
membuka lapangan kerja berarti. Lapangan kerja. Karena ini pandemi ini kan, kalau kita lihat dari pandemi ini, hampir pengusaha-pengusaha besar konglomerat Indonesia Cooling down. cooling down. Dan banyak PHK. Nah, inilah kita hadir bagaimana alumni ini dianggap tidak biasa, Ya. bahwa Politeknik ini sekalipun pandemi goyah tetap eksis. Tetap eksis. Nah, pendapat kita benar nggak ini? Benar juga sih. Kalau saya simpel pada dan jelas, minimal informasi. Kalaupun di tempat kita nggak bisa tampung hanya seumpama dengan manajemen yang mampu nampung sampai 50 orang, 60 orang, 70 orang. Nah, sisanya mau dikemanakan? Ini saudara kita loh, satu alma mater. Ibarat kata kalau orang Bugis Makassar sudah pernah satu piring bersama, itu brother, saudara. Nah, seperti itu. Tapi kan dah, saya ungkap kata tabe ini di podcast ini dari anak milenial dulu. Sedikit saya selisih 10 tahun, 2000 berapa? 2012. 2012. Dari sipil ya, Iya, dari sipil. Nah, memang sengaja kita hadirkan yang milenial ini. Saya semi. Milenial. Berarti saya Waduh, kalau ibarat kata tahun 90-an itu angkatan reformasi. jambah pula. Sebelum reformasi itu Hairil Anwar. Kan masa pergerakan di Indonesia itu dimulai dari Sohigi, Hairil Anwar, reformasi dan sampai sekarang. Iya, Dina silakan. Jadi kalau mungkin bertanya Dan juga kalau paling muda dirasa. milenial kan. Ya. Nah tadi mungkin ada program kerjanya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa program kerjanya ini dalam di masa libur ini yang 4 hari 3 hari ya. Kalau saya sekarang kan tergabung di IKATSI Kak, IKATSI PNUP. Nah, IKATSI PNUP ini dalam waktu libur panjang ini 4 hari ini bakal bikin kegiatan. Kita nanti buat kegiatan trip ke Bira, IKATSI Trip to Bira. Nah, di IKATSI Trip to Bira ini yang utamanya sebenarnya di kegiatan ini paling kumpul lagi dengan senior-senior lama gitu yang angkatannya Kanda Rais, kayak Amin yang 80-an kan. Kita kumpul lagi, kita mau ketemu sama senior-senior kita Tapi kan semua. semua jurusan bisa masuk kan, sudah bisa ikut trip kan. Kalau kayak untuk itu sih paling nggak semuanya juga bisa ikut Kak, paling beberapa aja. Yang mau ikut. Nah, karena kan sudah disampaikan ya bahwa IKASI membuat satu trip. Ya. Nah, dan hadirnya anak milenial seperti itu. Terus di kegiatan nanti ini kita buat fun bike gitu dari Masjid Dato Tiro ke lokasinya nanti. Jadi Dato Tiro berkembang Ya, ke lokasi Bira nanti. Sebelah Bira. Wah gila ini sudah dari turun ini napas panjang Lumayan itu. Ya ini Perjalanan mobil itu 30 menit. Kiloannya sekitar kurang lebih 30 kilo. 30 sampai 40 kiloan. 30 sampai 40 kilo. banyak menanjak kan. Banyak menanjak. Lumayan. Lumayan. Itu kalau buat di atas sedikit pemula ya. Jadi kalau saya menyarankan sampai yang senior yang sudah di atas 40 nggak usah lah terlalu setengah aja kalau memang udah biasa. Tapi yang minta itu semua mereka. Oh begitu ya, mau kita lebih kuat senior ya. Mereka yang minta. Biasa ini. Cuman ya pesan ini saja sih, umur 40, jadi umur 40 itu kan kondisi jantung tidak Paling stabil. jalan-jalan santai. Tapi kalau bisa disiapkan tim medis lah. Terus saya pindah dari sipil, sekarang kerja di mana? Sekarang saya kerja di PDM Goa Kak. PDM Goa ya. Wah, Alhamdulillah. sumber air baku di sana. Sudah berapa tahun kerja di sana? Saya sudah 4 tahun ini. 4 tahun ini ya. Iya. Sudah berkeluarga? Belum Kak. Itulah tadi pas kita bahas masalah istri, waduh. Masalah ini yang belum, ini orang dikejar sama cewek, masalahnya. Misalnya sudah beres, jaminan hari itu ada. Smart, Smart, jaminan hari itu ada. sudah. Ya, Air banyak. air banyak. Kerja di tempat basah lagi. Itu masalah. Nah, terus setelah itu berapa hari rencana naik sepedanya? Rencananya itu berangkat hari Kamis jam 3 sore. Jam 3 sore sudah kumpul di Masjid Dato Tiro, nanti berangkat sama-sama ke sana. Oh, Cuman kalau untuk teman-teman panitia berangkat pagi paling Kak, supaya mereka juga siapkan persiapan di lokasi nanti sama yang di masjid. terus rencananya apa aja dari Di sana paling ya seru-seruan bareng sama senior-senior, terus ada akustikan, games. Terus di hari Jumatnya nanti juga ada
baiknya juga, tapi lokasi itu dari Barah kembali ke lokasi nanti. Jadi ada sekitar 6 kiloan. 6 kilo dari itu ya. Jadi mungkin dari sana bermalam 2 hari baru balik lagi. Iya, balik Sabtu. Di baliknya ada cara lain ya? Kayaknya sih mau ke lokasinya siapa gitu senior di sana. Cuman saya nggak hafal namanya. Saya nggak hafal nama tempatnya. Cuman kayaknya ada Nggak bakal lain lagi. disisipkan, tidak disisipkan. Ketua Kayak semacam Ombudsman. baksos. Ya rencananya sih ketua Ombudsman Sulsel ya yang menghadiri Ya. aja ya. Angkatan berapa? 90. Wah, luar biasa. Lokasinya Hebat-hebat lokasinya ya ketua anak ombudsman Poltek nanti. ini. Kalau di IKASI sendiri Kanda Suban. senior itu luar biasa semua. Ya. Kanda Rais, Kak Suban, ketua ombudsman, Iya. Ibu ketua, Kak Indra. Elektro lebih banyak. Elektro itu paling banyak yang Itu Denta angkatan 92 itu kebetulan dia presiden PPMI Wah. dan pendiri Mapala, itu luar biasa, sudah main nasional. Dan itu kita applause dan hampir tiap hari postingannya ada di Mapala. Dan elektro apa mesin ya, mesin kayak Denta. Denta 93 apa 94 kayaknya. elektro mungkin ya. Mesin kayaknya 92 Kalau mesin. setahu saya elektro itu paling banyak di PLN, Iya banyak sih Kak. pembangkit. Pembangkit. Bahkan mereka memang sudah di level direksi. Direksi. Saya kemarin ketemu cerita dengan manajer daripada PLN Sulselbar. Ternyata hubungan kerjasama antara Politeknik dan PLN itu masih berlanjut dari puluhan tahun. Jadi alumni yang baru selesai itu kemarin langsung diterima 50 orang. Itu ada memang kelas kerjasama. Dan melalui momen ini saya terima kasih banyak buat siapa Ibu Dahlia Nur almarhum kayaknya sudah almarhum. Beliau itu dosen di elektro, kebetulan dia itu program studi Telkom. Nah, beliau yang di HI kan ditangani PD4. Ya. Sekarang kan sudah jadi PD3. PD4 itu kan hubungan industri. Nah, apapun itu bidang, entah itu PU buat anak sipil, dia memang global. Dan gara-gara beliau pun saya bisa seperti ini. Kritikannya itu apa ya? Gondrong-gondrong tiap hari saya lihat di Terus kampus. yang paling killer dulu elektro siapa? Aduh, kalau Yang killer paling sih killer. rata-rata sudah almarhum sih. Oh gitu. Mungkin dengan momen ini teman-teman yang ada di elektro tahu kok. Yang almarhum itu yang killer di zamannya siapa? Ada bekas ketua program studi, tapi dia sebenarnya killernya itu mendidik. Apa gitu? Mendidik dalam artian gimana caranya si mahasiswa ini berubah. Ya setiap orang punya masa lalu lah. Si Baim ini apalagi di Mapala gak usah dicerita lah. Selama di kampus, waduh, kalau dibilang berantem, ternyata setelah keluar dari kampus ternyata aduh saya salah. Ya Allah, maafkan saya. Ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Dan siapapun musuh kita ketika ada di kampus, namanya masa muda, jiwa emosionalnya begitu membara, ternyata di luar kita ketawa, ternyata nggak bisa begini di adik-adik. Kita doakan dosen-dosen kita Dosen-dosen yang apa? terbaik, Terbaik. yang sudah mendahului kita bacakan doa. Oh ya, tapi dampak COVID ini kan saya tambahkan untuk sementara tahun ini nggak dibuka. Dan tahun ini pun sudah mulai ditarik 50 orang Kelas itu. kelas itu, kelas kerjasama itu. Oh iya. Politik ini luar biasa loh, maksud saya gini, itu tidak hanya dilihat dari elektronya, yang dilihat itu adalah global politekniknya. Iya. Secara tidak langsung grid ataupun secara pangsa pasar di dunia luar, di orang-orang tua yang ingin menguliakan anaknya, itu luar biasa. Ini kan dulu saya dulu 11 saat itu masih mendapat dosen-dosen dari luar negeri, dari Swiss ya. Oh, ada pertukaran dosen, ada memang sering. Jadi alat-alatnya itu memang lebih canggih. Mungkin dari anggaplah seperti dulu di tahun 90-an kita sudah menggunakan total station, sudah bukan lagi telolet, tidak pakai ukur lagi sekarang. Yang milenial. Sekarang kampus ini update nggak itu alat laboratoriumnya, alat-alat bengkelnya, ya seperti itu. Kalau alat-alat bengkel mungkin kayak yang kalau dari zaman tak mungkin masih ada tuh yang besar-besar itu. Terus kalau untuk alat-alat ukur kayak gini sudah update sih semua. Sudah update, Iya. sudah Sekarang malah teman-teman kalau misalnya ada proyek pengukuran di luar paling bertanya di grup WhatsApp angkatan,
di mana bisa pinjam alat ini, di mana bisa pinjam alat ini. Coba ke kampus, coba urus di kampus. Oh iya, Poltek itu pinjaman apa? hampir 90% yang punya istilahnya apa labnya, hasil labnya untuk sondir tanah di dunia konstruksi telekomunikasi. Rekomendasi itu yang dipakai Poltek yang dipakai, karena itu harus melalui laboratorium. Betul. Dan Berarti tidak benar ya Politeknik bisanya apa ya? boy, luar biasa. Saya sempat dapat Kak dari Umi. Dia tes di kampus Ya, lab tanah. cuman ada yang salah dan itu sempat diungkapkan oleh Pak Lidemar yang barusan jadi PD 3 Tiga. bagian kemahasiswaan. Jadi di tahun 2003-2004, mohon maaf ya buat Pak dosen, mohon maaf, sebaiknya pengkaderan itu diserahkan ke mahasiswa. Karena kenapa? Analogi simpel deh. Ini melalui diskus dan hasilnya seperti ini. Antara satu angkatan dengan tingkatan atasnya itu tidak saling kenal. Mungkin hanya di organisasi, tapi berapa persen organisasi itu ditampung. Nah, jadi ospek ini perlu memang ada, cuma nilai-nilainya yang harus bergeser. Memang secara Ya. aturan sekarang ini ada berbasis semua pendidikan. Iya. Kampus itu sudah tidak ada lagi namanya ospek. Nah, Kalau mungkin seperti Kanda Lidemar atau yang lain, Kadipri, Kanda Jupri itu memang Betul. bagaimana cara dia mendidik atau mengkader ada itu masih ada jiwa-jiwanya seperti Pak Kato, dia kan lepas dari Pak Kato. Ya. Jadi angkatan Jadi- 8788. Oh, iya. Jadi memang maksud saya gini, Itu kan di Pak oke, Kato. oke lah begini, pengkaderan itu sebaiknya karena gini, itu menjadi momen untuk antara satu angkatan dengan satu tingkat angkatan di atasnya saling kenal. Di Poltek sekarang itu ada beban moral. Jadi bahkan di angkatan mulai 2003 sempat ada namanya pendis, pekan disiplin, kemudian masuk lagi ke Pak Kato kembali. Nah sekarang ini kampus itu sudah bukan militerisasi. Maksud saya gini, akademisi dengan militer itu beda. Kedisiplinan itu biarkanlah, itu ospek sebenarnya semacam media untuk memperkenalkan antara senior dan juniornya. Kira-kira begitu. Binatangnya sudah tidak ada lagi. Sejauh milenial tidak ada lagi. 50-50 sekarang. Kalau yang di sipil saya tidak pernah mendapat lagi Kak. Tapi enaknya begini, di Politeknik itu memang sangat dekat hubungannya antara mahasiswa ini, lebih jauh daripada saudara. Setiap hari ketemu ya kan. Iya, karena kita kan hanya banyaknya saya yang beda. Cuma yang tadi sudah tidak terbentuk lagi namanya bisa anak kantin. Yang semua jurusan ada dalam situ. Tidak ada sekarang. Bahkan antar di jurusan saja antara satu tingkat di bawah dengan di atasnya paling hanya ditampung di himpunan. Begitu. Dan Paling itu pun ada cuma beberapa. beberapa. Hah? Itu pun cuma beberapa. beberapa. Salah satu cara kan Mapala kan semua jurusan. Iya, Betul. Ya kan, Mapala ini bisa hadir seperti pengganti ospek, bagaimana bisa menyatukan semua jurusan ini. Ada yang ada masih di kampus. Hal-hal seperti itu yang kadang adik-adik rasa arogansi itu perlu ada di organisasi. Cuman teman-teman senior yang sudah lepas dari kampus, tolonglah datang mendoktrin untuk berpikir global. Banyak teman, banyak rezeki. Teman, sahabat sejati maupun Itu yang saya suka. I like your style. Banyak teman banyak rezeki betul. Iya. Berarti ini kan acara daripada sipil, terus sepedanya mungkin jurusan lain akan membuat lagi jurusan terus sepeda mungkin. Kebetulan sebentar kan ada Kandaroi lagi nyusul dia ke sini. Ya diundang lah melalui beliau yang punya kapasitas untuk menggunakan di grup. Karena jujur saya beberapa tahun terakhir nggak muncul di kampus. Berarti kenapa? Masih ada hutan di bawah. Alhamdulillah sudah terima kasih kan. Iya. Yang jelasnya sebelum meninggal saya dapat uang dari Jakarta langsung Sekarang bayar. kan sudah tidak ada paman lagi. Siapa sekarang yang diganti terbaru? Paling Bude, penjual coto itu saja sih beberapa. Kalau kita sih Kak, kalau di sipil kan ada kantinnya sendiri. Oh ada nanti ya. Ada kantinnya sendiri. Iya. Juga ya, Iya. sekarang ya. Ada kantin sendiri. Jadi kalau dari angkatan saya pribadi lebih banyak ngutang ke kantinnya sipil sendiri. Saya punya kampus ini ada dua, kampus 1 dan kampus 2. Doa. Iya. Di kampus 2 ini luasnya sekitar 30 hektar. Ya. Nah, kemarin saya melihat itu baru 3 jurusan yang selesai bangunannya, Baru 3. ya kan? Elektro, Administrasi niaga. niaga, dengan kimia ya, teknik kimia ya. Dan sebaiknya memang UKM itu dipindahkan ke sana dan senatnya dipindahkan ke sana.
Ke kampus 2. ke kampus 2. Apa alasannya? Terlalu sempit, nggak bisa. Jadi ruangan di UKM itu karena itu hanya ukurannya 2 kali 3 meter. Bisa apa kita? pada satu UKM. 1 KM. Pada dasarnya kalau saya berpikir kampus itu mau lagi, ini kan kampus kita ini sudah mengarah ke dulu ya. Betul. Namanya dari saker menjadi mandiri. Betul. Oh, Jadi saker, ini kan sekarang masih saker setelah kerja itu. Nawacita direktur kita Pak Prof ini bagaimana bisa Politeknik ini menjadi Politeknik mandiri. Tapi kan harus ditunjang dulu konstruksi bangunannya, ya kan? Betul. Dari fasilitas ada kuliah. Saya juga pernah menyampaikan itu kan di kampus 1 kita bisa membuat suatu konstruksi gedung sampai 20 lantai, 15 lantai. betul. Ya kan, tidak mesti mau diurusan dulu. Tapi itu next time aja. Sekarang kita ini tadi merasa telinga bahwa Politeknik bisanya apa? Siap. Karena bisanya ini. Ya. Nah, kalau kita melihat Politeknik ini tidak ada teman-teman kita dulu di kampus itu baik perempuan maupun laki-laki pasti kasar tangannya. Betul tidak? Betul. Iya kan? Betul. Pasti Oh iya, kasar. ada satu pengalaman hidup yang saya bisa cerita. Jadi di proyek Siemens itu ada namanya IKC IKK. Waktu itu kita support full Telkomsel. Kebetulan saya masih jadi engineer di situ. Nah, cerita di balik itu di sekitar Papua, kebetulan dapat area Freeport. Nah, karena kebetulan saya suka bermain dengan alat-alat safety. Awal dari hobi ternyata itu menjadi safety di pekerjaan saya. Nah, sampai di tempat itu bahkan bulenya yang saya training Oh, gitu ya. untuk askender dan deskender, cara menaiki di ketinggian bekerja di ketinggian seperti apa, dan saya komplain, "Wah, ini tidak standar. Alat kamu ini tidak standar. Yang kita pakai itu kem malah." Nah, alhamdulillah. Diajar ya. Nah, awalnya menjadi 2 bulan itu mempercepat pekerjaan saya. Jadi kebalik lagi hanya 2 minggu 3 minggu training sebelum masuk Freeport. Jadi siapapun yang mau masuk kerja di area situ Harus sering dulu. harus training dulu, dapat sertifikasi. ID-nya itu masih ada di mobil kayak. Saya simpan sebagai kenangan. Banyak alumni itu yang bekerja di Freeport ya. Iya, banyak sekali anak Salam Poltek. untuk alumni yang ada di Freeport. Mudah-mudahan dia bisa hadir di studio kita. Amin, amin. Banyak sekali. Dan saya dapat itu hari kebetulan kerja di Portside namanya. Itu dia memang penyuplai powernya dan dia sudah permanen. Semua rata-rata alumni kita angkatan 90-an semua Kak. Ada 80-an. Gue sekitar kebetulan saya waktu itu di bulan puasa di tahun 2006 di sana. 2006 apa 2007. Dan saya ketemu ada namanya Kasbi 97 dan kebetulan nama Pala. Nah, kebetulan dia kerja di Puncak Jaya Power. Nah, alhamdulillah saya tidak perlu keluar ke kota Timika dan nginap di base camp apa istilahnya itu, yang rumah-rumah yang dari kontainer itu. Iya. Oh ya. Begitu. Saya dapat fasilitas di situ, dikasih 1 kontainer dan saya bisa bekerja lebih lama dalam. Nah, inilah pentingnya alumni ini untuk menjalin silaturahmi. Karena kita tidak tahu anak-anak Poltek itu kebanyakan merantau sih. Ya, memang. Kita nggak tahu di mana-mana mereka semua. Betul. Kita kemana tiba-tiba ada. Dan Kita semoga kemana, dengan tiba-tiba adanya Kandarais bisa lebih smooth. Iya. Bisa lebih smooth di lingkungan kampus dan efek kedepannya luar biasa itu. Saya hanya kembali ke nawa itu saya berpikir antar semua jurusan ini bisa seperti di angkatannya Kak Rais. Semua jurusan saling kenal. Ada Kak Uki di luar, yang tokoh-tokoh dari kimia. Iya benar, sempat saya rasakan. Dan waktu saya maba itu sempat, ya namanya masa muda sih. Mohon maaf saja. Inilah mungkin Ya. bicara kita bagaimana ada milenial. Ini kan akan hadir milenial nanti berikut, ya kan? Benar. Mantan ketua himpunan, mantan ketua senat yang masih udah selesai 2020 ya. Masih fresh. Kita fresh. Fresh. Supaya mereka penyambut dari senior dan ini ya. Kedepannya nanti kita ini bahwa Politeknik bukan dianggap remeh ya. Bukan ya, harus to be continue terus. Harus berlanjut terus. Balik tadi, bagaimana sarannya Dinda terhadap IKATSI membuat suatu trip apa untuk bagaimana untuk mempengaruhi jurusan lain membuat suatu acara supaya bisa kita
semua jurusan itu gabung di dalam suatu rangkaian politik. Mungkin step by step ya kali ya. Pelan-pelan sih. Pelan-pelan Paling juga sih. kalau misalnya mau kolaborasi Kak, paling nggak bisa langsung emang semua nggak bisa. Iya. Paling 1-2 jurusan dulu. Buat dulu. Iya. Kalau emang dirasa kurang, coba yang lain lagi. Kira-kira bikin apa lagi. Ya. Terus kalau emang ini bagus, oke kita coba dengan yang lain. Ya. Terus step 2 jurusan, 3 jurusan sampai nanti bisa semua. Paling kalau bisa semua itu kayak hitungannya apa ya, kayak Runi Akbar tapi yang besar gitu. Iya, betul. Jadi kita ketemu sama jurusan lain, senior-senior yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Jadi memang kita harapan kita ke depan ya, bagaimana ini supaya kembali menyatu dengan adanya kehilangan ospek ini, membuat adik-adik ini sudah tidak kadang-kadang mencair dalam suatu pergaulannya. Tapi yang mungkin hadirnya Mapala ini salah satu. Jadi kalau ada mapala-mapala lain lagi kita lakukan. Seandainya bahwa ada kantin ini ya, makanya kita itu kantin. Jadi itu. dia secara aturan Diknas memang itu kadang adik-adik tidak pernah mempelajari ada yang namanya dikti. Dikti itu per 10 tahun ada pembaruan. Nah maksud saya teman adik-adik yang di kampus itu terakhir diperbarui kan PP 80, 90. Jadi per 10 tahun. Ini 2020 akan ada pembaruan lagi. Nah, itulah yang dibawa masuk ke politik untuk apa pengkaderannya lagi namanya itu? LK? Ya, yang latihan dasar kepemimpinan yang dibawakan oleh program studi dan jurusan ketua jurusan masing-masing. Nah, hal-hal seperti itu adik harus bedakan intra, ekstra dan eksternal. Seperti itu. Nah, di kampus itu ada 3 tipe. Intra perguruan tinggi itu adalah himpunan, karena kita poli adalah himpunan. Kalau ini kan biasa ya fakultas, ketua senat fakultas apa segala macam. Jadi hanya satu ketua senat, dan itu yang harus dipahami. Nah, intra, ekstra kurikuler. Itu tadi saya putus sedikit jago masalah jurusan di teknik elektro itu ada berapa yang bagiannya? Jurusan itu ada berapa program studi sekarang itu ada ada 6 kayaknya. Sepertinya sih jurusan paling besar kalau di sana. Coba bisa masih hafal-hafal bagaimana tidak yang urusan bisa masih dihafal-hafal. Oh iya kan sekarang ini kalau di saya Kak, di angkatanku terbagi 4 sekarang ya. di angkatanku. Kalau yang sekarang sudah agak kalau di sipil di angkatanku ada 4 program studi konstruksi gedung, transportasi, keairan, dan D4. D4 jasa konstruksi. Tapi kalau untuk sekarang itu D4 itu sudah ada, D4 gedung juga sudah ada, D4 sipil juga sudah ada, jasa konstruksi tetap ada. Dan untuk yang D4 jasa konstruksi sendiri di angkatan 2012 itu di angkatanku, di angkatan pertama. Tapi satu lab satu bengkel semua ya. Masih satu lab satu bengkel. Kalau elektro bagaimana? Maksud saya jurusannya tadi itu ada kan teknik informatika ya? Ada informatika, elektronika, telekomunikasi, listrik, ada 6 sih seingat saya, tapi saya lupa yang 2 ini. 2 aja ya, harus lemah dulu ya. Sekarang kan zamannya. Iya. Dulu kan kalau politik itu 32 36 ini, kalau sipil 31 ya. 311 311 iya kan masih ingat. 02 3609 itu NIM saya waktu di kampus. 312 12038. Berarti harapan kita ini ada bagaimana mereka bisa saling mendekatkan diri, bergaul antar jurusan. Betul itu. Adanya kepala kantin supaya dan UKM lainnya begitu. Dan memang senat harus dihidupkan kembali. Kita akan panggil yang menjabat sebagai ketua himpunan, ketua senat siapa sekarang? Ketua UKM dihadirkan semua. Sekarang kan di angkatanku terakhir itu aktif BEM sama DEM angkatanku terakhir. Dia sambut saya, setelah dia sambut off vakum dulu. Terus di angkatan berapa lagi tiba-tiba terpilih lagi 2014 kalau tidak salah, tiba-tiba BEMA aktif lagi. BEM aktif lagi, tapi DEMA belum. Mungkin selanjutnya baru ini terpilih ketua BEM-nya. Sudah saya kurang tahu juga angkatan berapa sekarang. Karena kita kan sudah menyana satu alumni. Sepertinya iya sih, harusnya kan per tiap tahunnya harusnya ada. Yang saya tahu sih DEMA baru-baru ini mubas, mungkin harus sudah ada ketua barunya lagi. BEM. DEMA. Dewannya mahasiswa. Dewan mahasiswa ya. Oh iya.
Dia Dan, baru mau dan ingat loh Anda, anak-anak di Poltek itu mulai 2003 apa 2004 itu wajib menjadi ekstrakurikuler, itu satu SKS. Oh begitu? Iya, dan itu wajib. Wajib ya. Wajib. Jadi ketika ada poinnya dan itu diperjuangkan oleh mulai ada sekitar 2-3 tahun. 2001, 2002 dan itu juga atas support senior kita yang masih ada di kampus mensupport kita. Jadi secara tidak langsung ada yang namanya arogansi. Ada 3K. Kampus, kos, kampung. Nilai-nilai arogansi kampung dari luar itu hilang. Nah itu yang harus. Dan ekstrakurikuler ini adalah gabungan dari semua jurusan. Jangan di Mapala jurusan elektro dengan mesin terus dong. Harus ada sipil seperti itu, ya kan? Ada sipil, administrasinya, ya, akuntansi semuanya. Dan itu sebenarnya kenapa UKM itu ada untuk agar itu sebenarnya hanya media agar semua teman-teman yang jurusan ini jadi untuk meredam yang namanya mungkin konflik-konflik kecil yang jadinya akhirnya jadi merugikan untuk jurusan kan. Kasihan juga nama alma mater kita kan. Saya hanya berpikir impactnya. Mungkin pada saat saya berpikir aduh saya arogansi saya mau pala, tapi pada saat di luar itu tidak bisa seperti itu. Karena begini, kenapa kita itu di jurusan di politeknik semua itu kita bagikan satu rangkaian, satu kapal pesiar yang harus berjalan sama-sama. Betul. Dan membutuhkan jurusan lain saling membutuhkan, mau akuntansinya, mau administrasinya, mesin kimianya, sipil itu satu konstruksi ada. Betul. Nah, kenapa kita membuat suatu alumni ini sebagai perekat bagi semua alumni dan semua angkatan. Jadi kedepannya kita berharap ada ini supaya bisa melibatkan diri ke IKA tanpa dipanggil. Kalau saya pribadi yang kulihat sekarang kondisinya ini adik-adik pada minder. Masih minder, maksudnya masih minder dalam artian saya masih baru. Lebih ke malu-malu ya. Saya masih malu-malu untuk mendekatkan diri sama senior-senior saya. Itu kebanyakan Kak. Apalagi yang hitungannya sekarang misalnya kayak anak-anak himpunan. Mau ketemu sama senior-senior yang misalnya dari sipil dikasih, mereka kebanyakan malu-malu. Nggak boleh seperti itu. Sepertinya itu yang sifat nanti saya. Semua ketua UKM nanti di pelantikannya kepengurusan IKA ini itu kan masalah teknis saja. Kasih sama orang yang behind in the screen. Maksudnya gini, kita panggil ketua-ketua lembaganya sampai ke sekretarisnya. Kalau mereka banyak datang, ayo makan, ayo datang banyak. Dan saya rasa dengan adik-adik mahasiswa itu kan namanya mahasiswa ya, berapa banyak pun uangnya orang tuanya di kampung pasti akan terbatas dikasih. Betul. Nah kita kasih makan pun mereka akan ingat. Jadi begini, ajak mereka di Tepungkuan. Jangan kita memberi jarak. Alumni yang junior kita ini kita anggap teman. Dan jangan sangka loh, banyak yang anak-anak 2002, 2003, 2004 bahkan lebih hebat dari kita. Banyak. Cuman tidak pernah terdata. Hal seperti itu untuk ini sebenarnya IKA ini untuk membantu minimal informasi kerja. Iya, betul. Kalaupun kita nggak bisa kasih kerja kita, membantu orang membukakan pintu rezeki itu luar biasa. Termasuk perjodohan ya. Loh ya. Kalau itu boleh. Itu privasi. Banyak juga kan antar jurusan. Banyak sekali Kak. Yang nikah sama saya. Iya. Cuma saya nggak bisa dapat sih waktu itu. Oke. Nah, itu kita lanjut berikutnya. Oke, see you next time. Oke. Politeknik is the best. Oke. Oke. Selamat malam.